Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Intan Nizar Rohimah. Baik, di sini saya dari kelas A Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan fikih modern dengan zaman modern. Temanya itu, jadi di sini saya membuat sebuah artikel. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul Rekonstruksi Konsep Fikih Maqasid Al-Syariah oleh Yasser Auda menuju Fikih Progresif. Ini berkaitan dengan hubungan fikih modern dengan zaman modern. Baik, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang sangat indah dan tidak pernah membebani penganutnya dengan berbagai hukum di luar kemampuan penganutnya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Islam di zaman modern memiliki stigma sebagai agama yang kaku dan juga dilabeli sebagai agama garis keras, agama statis, agama yang normatif, dan juga tradisional. Maka dari itu, perlu adanya rekonstruksi ulang terhadap konsep-konsep yang ada agar nantinya Islam dapat bersifat development and rights dan tidak lagi dianggap sebagai agama yang protection and preservation. Nah, salah satu konsep fikih yang ditawarkan adalah konsep fikih modern atau konsep fikih progresif yang berdasarkan Maqasid Al-Syariah perspektif Yasser Auda. Nah, dalam Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Law, a system approach, Yasser Auda mengartikan maqasid pada 4 arti, yaitu yang pertama hikmah di balik suatu hukum, lalu yang kedua tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum, yang ketiga kelompok tujuan ilahiyah dengan konsep moral yang menjadi basis dari hukum, lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu masolih. Nah, dalam konsep maqasid yang ditawarkan oleh Yasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan itu menjadi pokok paling utama. Lalu kompleksitas permasalahan fikih di zaman modern ini mengharuskan kita untuk mencari berbagai macam solusi guna mempermudah dalam memutuskan suatu hukum melalui ijtihad. Kaitannya dengan Maqasid Al-Syariah dalam sejarah perkembangannya dalam fikih atau hukum Islam, kedudukannya itu sangat tidak jelas dan terkesan dikesampingkan. Lalu untuk 3 unsur dalam satu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linear yang sama. Yang pertama yaitu usul fiqh. Usul fiqh itu menjadi metodologi yang harus diaplikasikan. Lalu yang kedua, qawaid al-fiqh. Nah, qawaid al-fiqh ini menjadi pondasi dasar bangunan fikih yang ada. Yang ketiga, maqasid al-syariah yang menyumbangkan nilai-nilai dan spirit pada fikih itu sendiri. Posisi maqasid al-syariah kemudian mengalami perkembangan berikutnya pada masa Ibnu Asyur. Nah, Ibnu Asyur melihat perlunya maqasid al-syariah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Lalu konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya adalah bahwa maqasid al-syariah tidak lagi hanya sebagai kumpulan konsepsi nilai yang membungkus fikih dan usul fikih, tetapi juga berevolusi menjadi sebuah pendekatan. Dan pada akhirnya maqasid al-syariah ini menempati posisi sentral dan vital dalam perkembangan hukum Islam atau fikih kontemporer. Pada fikih di era modernitas, secara jelas sudah mulai dibedakan
antara apa yang disebut Revelate Syariah dengan Al-Quran dan Prophetic Tradition di satu sisi dan peran fakih di sisi yang lain. Lalu dalam wilayah Prophetic Tradition juga sudah dapat dipilah-pilah mana hadis yang matanya dapat diterima dan mana yang kiranya tidak dapat diterima, sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan literasi umat manusia. Nah, fikih atau yang biasa kita pahami dengan pemahaman keagamaan Islam dan juga prakteknya di lapangan oleh seorang fakih pun itu sudah jelas di mana tempatnya. Dia sudah jelas berada di luar wilayah apa yang disebut dengan Revelate Syariah. Sedangkan pada era postmodernitas, selain menggarisbawahi yang ada pada era modernitas tadi, nah peran fakih jauh lebih jelas lagi dalam memahami agama. Nah, lalu apa yang baru di sini? Yang baru di sini adalah bahwasanya pemahaman para ahli hukum agama selain terinspirasi oleh Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh pandangan hukum hidupnya sendiri, lingkungan yang ada di sekitarnya, bahkan tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia saat itu. Nah, faktor-faktor inilah yang ikut membentuk pandangan hidupnya. Nah, sedangkan pandangan hidupnya sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan alam, sosial, budaya, dan juga humanitas kontemporer yang mengelilinginya. Artinya, penafsiran teks-teks kitab suci dan juga sunnah sangat bersifat lokal. Lalu dalam rangka menjawab problematika fikih kontemporer dengan semangat bahwa Islam adalah sholihun likulli zaman wa makan, mempertimbangkan pendekatan maqasid al-syariah sebagai sistem hukum merupakan suatu keniscayaan. Sebab apa? Nah, sebab tantangan hukum Islam bukan saja terkait internal umat Islam itu sendiri, melainkan sejauh mana ajaran Islam mampu memberikan kontribusi pada peradaban modern. Pendekatan maqasid al-syariah adalah pendekatan teori fikih yang bersifat holistik. Artinya holistik di sini adalah kulliyun dan tidak membatasi pada teks ataupun hukum parsialnya. Namun lebih mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal. Nah, pendekatan menggunakan maqasid al-syariah ini dapat mengatasi berbagai perbedaan. Salah satunya adalah gap antara Sunni dan Syiah ataupun gap politik umat Islam. Baik, itulah sedikit penjelasan saya terkait dengan artikel yang sudah saya buat dengan judul Rekonstruksi Konsep Fikih Maqasid al-Syariah oleh Jasir Auda menuju Fikih Progresif, yang berkaitan dengan hubungan fikih modern dengan zaman modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.